Berapa lama lagi? Iya, sebentar lagi, 2 menit. Ayo cepat, nanti ada yang datang. Ayo cepat. Aku tidak bisa mendapatkan sinyal di sini. Aku ke teras saja. Ada yang datang, Cutki, cepat. Iya, sudah selesai sebentar. Hati-hati. Ayo cepat. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak akan mengulangi pertanyaanku. Aku benci orang yang gagap. Berapa kali harus aku katakan ini padamu? Ibu, Cutki ada di sana. Bukan di sana, tapi di sini. Aku sedang membuat bumbu untuk acar, Bu. Iya benar. Ayo, Batki, kita sudah selesai. Ayo kita turun. Ayo. Iya. Ayo. Selamat. Selamat darinya. Itu artinya selamat dari bencana yang besar. Tapi kenapa kau bisa bertemu dengannya? Dan kenapa kau bicara gagap? Kau tahu kan, dia tidak mempercayai orang yang gagap. Kenapa kau seperti itu? Hampir saja Kalau ketahuan. dia ada di hadapanku seperti hantu, apa aku tidak takut? Jangan berisik. Kau bisa melakukan apa saja, tapi jangan bicara gagap di depannya. Tapi Tapki kan gagap. Kenapa dia tidak baik pada Tapki? Dia baik kepada Tapki karena Druf. Sudahlah, katakan apa rencanamu untuk Tapki? Hah? Kau menyimpan jintan di atas tangki air dan juga minyak. Itu rencanaku, Batki. Saat Tapki memanjat ke atas untuk mengambil jintan itu, tangannya akan terpreset karena minyak dan jintan itu akan jatuh ke lantai. Dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Lalu apa yang akan terjadi? Ya tentu saja, susunya pasti akan hambar tanpa jintan. Dan kalau susunya hambar, kau tahu kan apa reaksi ibu nanti? Marah. Lalu apa yang terjadi? Tapki keluar, perhiasan masuk. Nah, kau siapa? Mau apa di sini? Aku tukang ledeng. Kalian telepon tentang pipa yang bocor. Jadi aku... Iya, tapi tidak ada air di toilet dan juga di dapur. Ada pipa yang rusak di balkon. Periksa itu saja. Ayo. Hei Tapki, kau mau kemana Tapki? Mau mencari apa? Di mana bubuk jintan? Kami menjemurnya di teras. Ayo cepat ambil itu. Aku akan membawanya, tapi aku sibuk di dapur. Dia bisa mengambilnya hanya 2 menit saja. Ayolah. Baiklah, akan aku ambil. Tidak ada yang rusak. Pasti ada masalah di tangkinya. Orang-orang yang aneh. Mereka menyimpan acar di tangki air. Dan ini sangat berminyak. Jika ada yang terpleset, orang itu bisa terluka parah. Nah, selesai. Sekarang aku akan buka pipanya dari luar. Airnya akan keluar. Siapa yang menyimpan jintennya di atas sana? Kau
lihat ya apa yang akan terjadi. Pasti akan seru saat nanti dia menjatuhkan jintan itu di sana. Batki, tunggu. Engkau mau apa, Batki? Bagaimana ini? Dia jatuh ke dalam tangki air. Oh, aku juga tidak tahu kalau dia akan jatuh ke dalam tangki itu. Bukannya menjatuhkan jintan itu. Bagaimana kalau dia terluka? Tidak apa-apa, tenang saja. Ayo. Ayo.
Tapi dia... Sudah, dia tidak apa-apa. Tidak ada air di dalam tangki itu. Pipa yang mengisi tangki itu kan sedang rusak. Tukang ledang tidak bisa menyalakannya. Tapi bagaimana dia bisa keluar dari sana? Kenapa kau terburu-buru? Pertama kita turun dan beri makan anak-anak dan mendapatkan pujian dari ibu. Kita akan mengeluarkan dia setelah 3 jam. Sudah, biarkan saja. Bagaimana kalau dia bilang dia sedang membuat susu dan datang ke sini untuk mengambil jinten dan jatuh ke dalam tangki? Tidak apa-apa. Setelah 3 jam di dalam sana, dia juga akan sadar. Dia tidak akan bicara dengan siapapun. Dia pasti akan lari dari sini dan tidak akan pernah kembali. Kau tenang saja, jangan khawatir. Kau mengerti? Wow, bagus. Ayo kita buat ibu terkesan dan mendapatkan perhiasan itu. Iya, ayo. Aku membeli semua ini khusus untuk keluarga kalian. Ini semua sangat indah, Nyonya Nimi. Sangat bagus. Ini pasti sangat mahal, kan? Pikirkan niatnya, bukan harganya. Iya, kau benar sekali. Oh, Pak Catur Fedi, Aditi, Nyonya Nimi, salam. kapan kalian datang? Aku harap kami tidak mengganggu. Tentu saja tidak. Kita kan sudah seperti keluarga. Ayo duduklah. Wah, Bibi membeli semua ini ya? Aku membeli semua ini untuk keluarga kalian. Lihat, aku membeli sari ini dari Canicok. Dan aku membeli ini dari Sarafa Bazar. Ada apa, Ayah? Ayah mau minum? Sebentar ya, aku ambilkan. Tidak usah, duduk saja. Biar aku yang ambil. Tunggu sebentar. Kalian pasti mengerti kenapa kami datang ke sini. Ini peringatan terakhirku. Berhenti melakukan kesalahan seperti ini. Atau kami akan mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kau katakan, ha? Semua yang kalian lakukan pada kami. Aku juga akan memberitahu Bibi. Cincin yang akan kau berikan adalah cincin palsu. Di mana semua orang? Anak-anak akan segera datang. Di mana kalian? Hei, apa ini? Apa itu? Ibu, Susu ini... yang dibuat oleh Tapki sudah tercemar. Apa yang akan anak-anak minum? Itulah yang ingin kukatakan, Bu. Sekarang Ibu lihat ya, kami berdua yang membuat susu ini. Kalian yang buat? Secepat itu? Iya, dari tadi kami tidak berhenti bekerja, Bu. Kami sibuk membuat susu ini. Jika mengandalkan Tapki, Di mana mungkin. Tapki, Kami tidak tahu di mana dia, Bu. Aku pikir karena susunya tercemar, dia jadi buru-buru pulang karena merasa malu. Bagaimana dia bisa pergi tanpa pamit padaku? Tidak. Dia pasti menemui Drew. Tolong keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku. Keluarkan aku, tolong aku. Ini minumlah. Terima kasih. Bibi Nimi, cincin pertunangan Putri Bibi berlian atau emas?
Cincin pilihan mereka emas murni, sangat indah. Aku bisa melihatnya? Ya, tentu saja kau bisa melihatnya. Tolong tunjukkan cincinnya. Ayo tunjukkan. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkannya, Bi. Oh, tidak masalah sayang. Itu bukan cincin palsu yang akan pudar kalau terkena air. Itu terbuat dari emas murni. Ya, oh ya sebentar. Ya, ya. Hei, kau pikir kami tidak punya akal? Apa yang kau lihat? Gosok saja sesuka hatimu. Emasnya tidak akan pudar. Itu bukan palsu, itu emas asli, emas murni. Sekali lagi kami mengalahkan kalian. Kami tahu kalau ibumu telah mendengarkan pembicaraan kami. Dan kami juga tahu kalau kau pasti akan melakukan sesuatu. Setelah itu kami pergi ke pasar dan membeli cincin asli itu. Pak Krisdakan, sekarang kau sudah miskin dan sekarang kau cemburu dengan kekayaan yang kami punya. Dan putrinya Nimi seperti kekayaan yang tidak ada habisnya untuk kami. Kalau kami harus mengeluarkan sedikit uang untuk kekayaan seperti itu, kami tidak keberatan. Kalian pasti mengerti karena kalian itu sangat cerdik. Jadi tolong pergilah dari sini. Dan ya, tolong kalian jangan mengganggu kehidupan kami lagi. Atau kalian akan lebih menyesal dari perbuatan kalian sebelumnya. Ruf, Ibu? Ibu, di mana Tapki? aku pikir dia bersama denganmu. Sepertinya dia sudah pergi. Tidak, Bu. Dia tidak mungkin pergi. Aku punya pekerjaan penting dengannya. Dia tahu itu. Dia harus membawa berkas ini ke kantor. Tapi tadi dia ada di sini, Nak. Atau mungkin dia pergi karena ada pekerjaan yang sangat penting. Tidak, Bu. Tapki gadis yang bertanggung jawab. Dia tidak akan pergi kemanapun tanpa menemuiku. Telepon dia. Tanya dia ada di mana. Ibu akan periksa persiapan lainnya ya. Ya. Tapki juga tidak ada di kantor. Baiklah, kabari aku saat dia datang ke kantor ya.